Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Rensmark. Baik, pelaku usaha dimanapun Anda berada ya, gimana dengan usahanya? Semoga lancar, semakin maju dan semakin berkembang ya. Jangan lupa segera melindungi kekayaan intelektual dari produk ataupun jasa yang Anda perdagangkan, karena itu adalah aset intangible yang memiliki nilai ekonomis ya. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke akun YouTube Rensmark Co.id ya. Kita bacakan pertanyaannya dari @LDYordi9196 ya. Pertanyaannya, halo Ibu, izin bertanya, saya sudah mengajukan permohonan merek, namun produk yang saya produksi memiliki kesamaan dengan produk kompetitor lain. Apakah mereka akan menuntut saya walau dari segi nama merek sangat jauh? Tidak ada mirip-miripnya, tapi hanya karena memproduksi produk yang sama persis. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang dilihat adalah mereknya, bukan produknya. Nah, justru merek itu sebagai daya pembeda terhadap barang atau jasa sejenis ya, milik kompetitor lain atau pelaku usaha lainnya, begitu. Nah, kalau produknya katakanlah sama-sama memproduksi keripik singkong ya. Pelaku usaha memproduksi produk keripik singkong, pelaku usaha B juga sama memproduksi keripik singkong. Pelaku usaha A memberikan merek keripik singkongnya adalah Rensmark, pelaku usaha B memberikan merek produk keripik singkongnya adalah Digilo. Nah, ini ya. Jadi barangnya sama-sama keripik, mereknya berbeda. Apakah pelaku usaha B bisa menuntut pelaku usaha A ya karena produknya sama-sama keripik? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena terhadap jenis barang ya itu tidak bisa dimohonkan perlindungan mereknya ya. Merek tidak boleh berkaitan atau hanya menyebutkan jenis barang atau jasanya saja. Merek itu adalah daya pembeda ya, yang ditampilkan secara grafis. Apa tadi? Nah, satu mereknya Rensmark, merek kata dan ada logonya. Kemudian yang kedua mereknya Digilo ya, mereknya berbeda, produknya sejenis. Nah, ini tidak bisa menuntut antara merek Rensmark, tidak bisa menuntut merek Digilo. Kenapa? Karena mereknya berbeda, yang dilihat mereknya ya, barangnya boleh sejenis. Nah, justru itu perlu dilindungi mereknya ya. Merek berfungsi sebagai daya pembeda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan antara produk sejenis atau jasa sejenis. Sama-sama produksi keripik. Nah, yang dibedakan apanya? Mereknya. Jadi kalau mereknya berbeda, apakah bisa menuntut? Tidak bisa ya terhadap merek ya. Kenapa? Karena mereknya berbeda. Yang dilihat mereknya, bukan barangnya ya. Nah, hadirnya perlindungan merek adalah untuk membedakan terhadap produk sejenis atau barang sejenis atau jasa sejenis. Supaya apa? Supaya konsumen ataupun masyarakat tidak terkecoh atau tersesat ya, membedakan asal usul barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Begitu ya. Jadi yang dilihat adalah mereknya, bukan produknya ya, karena merek berfungsi untuk membedakan produk, barang atau jasa sejenis. Boleh dia memproduksi barangnya sejenis ya. Yang tidak boleh itu atau bisa dituntut adalah barang sejenis, mereknya memiliki persamaan pada pokoknya, apakah secara konseptual, visual maupun fonetik. Nah, yang dilihat apa? Satu kesatuan label mereknya ya, yang nanti dinilai unsur dominannya yang mana gitu ya. Nah, apakah memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual, visual maupun fonetik. Nah, itu yang bisa dituntut begitu. Kalau produknya sama, itu tidak bisa menuntut ya. Siapa saja boleh memproduksi barang yang sama. Tapi yang tidak boleh adalah meniru merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu gitu ya. Jadi merek tidak boleh
meniru merek pihak lain atau mengambil merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang sejenis. Kenapa? Kita bisa dituntut, tapi bukan terhadap barang yang sejenis, gitu ya. Nah, untuk daftar merek harus menyebutkan jenis barang atau jasanya. Dua-duanya boleh, pelaku usaha A, Resma, pelaku usaha B, Digilo, sama-sama barangnya keripik, boleh mengajukan permohonan ke DJKI sepanjang ya memenuhi syarat merek yang dapat dikabulkan, begitu ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.